my channel Arison. Nah, kali ini kita akan memasuki segmen psikologi. Nah, tema yang dibahas itu ada gangguan obsesi and kompulsi atau yang sering kita sebut dengan OCD. Kalian pasti udah sering denger ya apa itu OCD. Nah, untuk keterangannya lebih lanjutnya, simak video ini, jangan sampai di skip. Check it out. Obsesi adalah ketekunan yang patologis dari suatu pikiran atau perasaan yang tidak dapat ditentang, yang tidak dapat dihilangkan dari kesadaran oleh usaha logika, yang disertai dengan adanya kecemasan. Atau secara singkatnya, obsesi itu bisa diartikan dengan pikiran atau ide yang mengganggu dan muncul secara berulang kali dengan sendirinya sehingga tidak dapat dikendalikan. Sedangkan untuk kompulsi adalah kebutuhan yang patologis untuk melakukan suatu impuls yang jika ditahan ini bisa menyebabkan kecemasan. Dengan demikian, obsesi compulsive disorder atau OCD bisa dimaknai dengan gangguan mental yang menyebabkan penderitanya merasa harus melakukan suatu tindakan itu secara berulang-ulang. Bila tidak dilakukan, maka si penderita OCD ini akan diliputi oleh kecemasan atau rasa takut yang berlebihan. Selanjutnya ada penyebab dari gangguan OCD. Yang pertama itu dari biologis. OCD ini bisa terjadi akibat dari perubahan kimia alami di tubuh atau si fungsi otak. Nah, misalnya ini terjadi gangguan di otak, yang mana beberapa orang dengan OCD itu memiliki area dengan aktivitas yang sangat padat di otaknya. Selain itu, bisa juga dikarenakan rendahnya tingkat zat kimia atau serotonin di otak. Yang kedua dari genetik. Ini tuh seperti dari riwayat keluarga. Ada salah satu dari anggota keluarganya yang pernah mengalami gangguan OCD. Nah, ini bisa memiliki peluang untuk keturunan selanjutnya juga mengalami OCD. Yang ketiga ada kepribadian. Orang yang cenderung rapi, teliti, dan metodis dengan standar pribadi yang tinggi biasanya dapat mengembangkan si OCD ini. Selain itu, orang yang mengalami gangguan kecemasan juga bisa berpotensi untuk menderita OCD. Yang keempat ada lingkungan. OCD dapat muncul akibat dari pengaruh lingkungan, apalagi ketika dalam lingkungan tersebut tidak mendukung kesehatan mental semasa kecilnya. Misalnya anak yang sering diremehkan ketika ia memiliki kekurangan. Dengan itu, si anak itu akan berusaha untuk memunculkan kesempurnaan dalam hidupnya agar tidak dipandang remeh oleh lingkungan sekitarnya. Beberapa contoh tanda dan gejala obsesi, yaitu ada stres yang berat jika suatu objek tidak rapi atau tidak pada tempatnya. Kemudian adanya rasa ragu dan tindakan selalu memeriksa hal tersebut berulang kali. Lalu diliputi dengan ketakutan akan terkontaminasi dari kotoran karena menyentuh benda yang telah disentuh oleh orang lain. Kemudian ada perasaan tertekan akibat dari timbulnya gambaran-gambaran seksual yang tidak menyenangkan secara berulang-ulang di dalam pikiran si penderita. Adapun tanda dan gejala dari kompulsi, yaitu ada memeriksa kompor dan pintu berulang kali untuk memastikan sudah dimatikan dan dikunci. Lalu ada mengatur barang agar menghadap ke arah yang sama. Kemudian mencuci tangan berulang kali, bahkan sampai kulit tangan itu mengelupas. Selanjutnya ada berhitung dengan menggunakan pola tertentu. Lalu mengucap doa, kata atau kalimat secara diam-diam dan berulang. Kemudian mengunci pintu secara berulang-ulang. Oke guys, selanjutnya ada treatment untuk mengatasi gangguan obsesif dan kompulsif, yaitu bisa dengan psikoterapi. Nah, jenis psikoterapi yang dianggap itu paling efektif untuk mengatasi si OCD itu bisa dengan cognitive behavioral therapy atau CBT.
Treatment yang lainnya yaitu bisa dengan mengkonsumsi obat. Apabila terapi psikologis itu tidak berhasil untuk mengatasi OCD, maka bisa menggunakan obat. Nah, obat yang sering digunakan yaitu Selective Serotonin Reuptake Inhibitor atau SSRIs. Akan tetapi, kedua treatment tersebut tentunya harus dengan orang yang profesional di bidangnya, seperti psikolog or psikiater ya. Selanjutnya ada OCD dalam pandangan Islam. Dalam karyanya Al-Idrus 2013 membahas tentang OCD. Namun beliau menamakannya dengan was-was. Nah, itulah istilah yang sering kita dengar dan dapat menggambarkan si gangguan ini. Menurutnya, was-was adalah bisikan setan yang berharap orang akan menjadi malas melakukan ibadah dan justru meninggalkannya. Pengertian tersebut fokus utamanya yaitu pada hal ibadah. Kemudian hal tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Quran surat Ali Imran ayat 60 yang artinya, apa yang telah kami ceritakan itu, itulah yang benar yang datang dari Tuhanmu. Karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Kemudian Allah juga mempertegas dalam Quran surat Al-Hajj ayat 53 yang artinya agar dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang ada di dalam hatinya. Ada penyakit dan yang kasar hatinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangat. Dengan demikian, apabila teman-teman ada yang mengalami salah satu atau beberapa dari tanda-tanda gejala dari OCD atau mengalami OCD atau didiagnosis OCD, maka segeralah untuk menghubungi orang yang profesional seperti psikolog atau psikiater terdekat. Jangan takut untuk tetap menjaga kesehatan mental kita. Bukan hanya fisik, tapi mental juga perlu dijaga. Karena sejatinya kesehatan fisik dan mental itu satu kesatuan. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa subscribe, like, and share channel kami agar kami terus bisa berkarya. See you!